Assalamualaikum, apa kabar Sasa Lovers? Pagi ini aku akan membuat donat dan bomboloni. Dan sebelumnya akan aku beritahu teman-teman dulu bahan serta alat yang biasa aku pakai untuk membuat donat dan bomboloni. Dimulai dari yang pertama, aku menggunakan celemek. Ini semuanya merah karena aku suka merah, red lover. Celemek aku gunakan di badan agar baju tidak belepotan. Kemudian untuk mejanya aku alasi dengan silicone made. Ini aku menggunakan silicone made Hagen & Logan. Reviewnya sudah aku tayangkan di YouTube channel Sasa Suratman. Bisa dilihat linknya di deskripsi box. Ini terbuat dari latex. Kalau diletakkan di permukaan kaca atau marmer, dia menempel erat. Jadi untuk mengulen adonan di atas silicone mat ini terasa nyaman karena silicone mat-nya tidak mudah tergulung-gulung. Kemudian aku menggunakan alat pemotong adonan yang terbuat dari plastik. Jadi sebelah bawah ini tajam seperti pelisau plastik. Kemudian bagian atas ini tumpul, jadi nyaman dipegang, tidak sakit ketika digunakan untuk memotong adonan. Ini yang aku gunakan, Sanyang made in Taiwan. Walaupun ada juga yang terbuat dari logam seperti ini ya. Ini pemotong yang terbuat dari logam. Ini biasanya aku gunakan untuk bolu gulung. Yang sebelah bulatannya ini untuk membuat erat gulungan bolu gulung. Nah, untuk alat pemotongnya ada yang terbuat dari stainless steel seperti ini. Kitchen tools. Atau terbuat dari plastik yang seperti ini. Tetapi untuk dough aku lebih suka menggunakan yang terbuat dari plastik karena tidak lengket di alat pemotongnya. Kemudian ini ada alat pencetak donat. Walaupun sebenarnya tanpa dicetak juga bisa, tetapi kalau menggunakan alat pencetak donat ini, bentuk donatnya bisa bulat, sempurna, dan kembar. Jadi tinggal ditekan begini di adonan donatnya. Nanti akan terbentuk bulatan donat dengan lubang di tengahnya. Dan bisa dilihat bahwa di dalam ring ini tidak ada sambungannya sama sekali, sehingga hasil potongannya mulus. Berbeda dengan alat pemotong donat yang terbuat dari logam ini, stainless steel, ini masih ada sambungannya. Ini ya, jadi potongan donatnya tidak rapih karena ada bagian yang bergerigi. Kemudian kalau yang terbuat dari logam, ini masih bisa menempel adonannya di logam dan kurang nyaman dipakai. Kalau untuk adonan donat itu lebih nyaman menggunakan yang plastik-plastik seperti ini. Ini kokoh plastiknya. Bagian bawah ini lebih tipis dibandingkan bagian yang atas, sehingga untuk menekan adonan itu tidak sakit, sama seperti Sanyang ini. Yang ini made in China. Ini tidak mahal ya, murah semua. Cuma kebetulan itu buatan China, rata-rata buatan China. Ini juga. Ini adalah alat untuk menyemprotkan isian ke dalam bomboloni.
Lihat ya. Jadi untuk filling pastanya atau spread itu dimasukkan ke sini dengan dibuka tutupnya. Masukkan ke sini, kemudian dipencet begini sehingga keluar filling paste atau spread atau jam atau selai dari lubang ini ke bomboloni. Untuk melubangi bomboloni aku menggunakan sumpit. Yang kugunakan adalah stainless steel. Kemudian ini adalah pena untuk menuliskan sesuatu di atas topping glaze donat. Lihat ya, ini ada lubangnya. Ini bisa dilepas, ujungnya bisa dilepas. Bagian tutupnya ini juga bisa dilepas. Jadi dilepas dulu tutupnya, kemudian diisi dengan coklat yang sudah ditim. Biasanya aku menggunakan compound coklat atau dark cooking coklat yang dilelehkan dulu dengan cara ditim. Ketika masih panas, masukkan ke pena ini, kemudian kita tinggal tuliskan saja di atas permukaan donat. Yang ini adalah alas donat. Ketika donat sudah dicetak dengan alat pencetak donat, letakkan ke alas donat ini sehingga ketika nanti donatnya digoreng, kita tinggal mengangkat alas donat ini. Begini ya, misalnya ini donatnya. Nah, kita tinggal angkat alas donat ini, kemudian tinggal digoreng tanpa mengambil donatnya. Kalau donatnya diambil, biasanya akan terjadi kempes pada donatnya atau peot, bentuknya tidak rapi lagi. Jadi ini sebenarnya sebagai alat bantu agar bentuk donatnya tetap mulus. Kemudian aku menggunakan sarung tangan latex. Reviewnya juga sudah aku tayangkan di YouTube channel Sasa Suratman. Untuk linknya bisa dilihat di deskripsi box. Kemudian aku membutuhkan baking paper seperti ini. Ini tidak lengket untuk menaruh adonan atau menaruh donat. Seperti ada lapisan anti lengketnya. Lihat ya, mengkilat. Beda dengan kertas tulis biasa. Ini yang disebut baking paper. Ini biasanya digunakan untuk alas bakpao. Sedangkan ini adalah non-stick rolling pin. Rolling pin anti lengket. Jadi kadang-kadang aku menggunakan rolling pin ini untuk menekan adonan ketika proses digesing atau mengeluarkan udara dari donat, dari adonan donat, agar tidak terjadi gelembung-gelembung udara saat digoreng. Kemudian aku menggunakan Sikobos Mixer and Dough Maker. Untuk reviewnya ini sudah pernah aku posting, bisa dilihat linknya di deskripsi box. Aku menggunakan timbangan digital merek Morris. Ini tidak mahal ya, dan menggunakan batu baterai biasa untuk diisikan ke sini. Ini isinya 2 baterai. Tahan lama, kalau misalnya habis tinggal diganti baterainya. Cara menggunakannya adalah, karena ini tidak memiliki mangkuk, maka aku taruh mangkuk yang sesuai dengan yang akan aku timbang. Misalnya mangkuknya ini kecil adalah untuk menimbang barang yang kecil. Kalau mangkuknya besar berarti untuk menimbang yang besar, semisal menimbang tepung. Nah seperti ini. Kemudian hidupkan tanda on off sehingga akan muncul
angka 0, ini berarti siap untuk menimbang. Misalnya menimbang ini akan berubah kan? Jika aku ingin menambahkan sesuatu tanpa merubah komposisi yang ada di dalam mangkok ini, maka aku pencet tombol tir untuk mengenolkan. Lihat ya, ketika aku pencet tombol tir ini akan 0 tanpa aku mengeluarkan barangnya. Jadi misalnya aku tepung terigu, kemudian aku tambahkan dengan baking powder atau menambahkan dengan tepung maizena. Berarti tanpa mengeluarkan tepung terigunya, tinggal tekan tombol tir, lalu ku tambahkan bahan yang lain yang akan aku timbang. Nah, ini berarti adalah seres saja yang aku timbang 568, sedangkan yang di luar seres adalah yang morin itu tadi. Lihat ya, kalau misalnya aku keluarkan seresnya, ini kan berarti 0. Sedangkan kalau aku ambil morinnya, berarti minus 303. 303 ini berarti beratnya si morin. Nah, kalau misalnya aku akan menggunakan ini dengan mengenolkan kembali, aku tekan tombol tir. Begitu saja. Jadi mudah sekali cara menggunakannya. Bisa juga dengan mematikannya, kemudian mengenolkannya kembali. Seperti itu. Kemudian aku menggunakan Blue Band margarin cake and cookie. Ragi instannya aku memilih Fermipan. Tepung terigu yang aku gunakan adalah tepung terigu protein tinggi cakra kembar. Kemudian aku menambahkan susu bubuk full cream, yang kupilih adalah Nestle Denkau Fortigro. Kemudian ini untuk isian bomboloni. Ini morin strawberry jam atau selai strawberry. Ini sangat kental, kemudian di dalamnya itu ada potongan-potongan buah stroberinya dan rasanya enak. Kemudian ini selai kacang Skippy, ini aku paling suka, yaitu creamy. Penampilannya seperti ini. Ini rasanya enak sekali, gurih, manis. Kemudian ini golden veal. Ini bisa digunakan untuk isian bomboloni. Golden veal ini ada beberapa pilihan rasa. Yang ini salah satunya adalah rasa tiramisu crunchy. Seperti ini penampilannya. Lumer dan ada semacam karamel yang kres-kres kalau dimakan, crunchy. Ini adalah filling paste Elmer. Ini bentuknya itu sama seperti coklat Ceres double hazelnut ini, spread. Jadi ketika dimakan itu dia lumer. Karena aku buka contohnya. Seperti ini. Nah kan? Ini salah satu yang enak menurutku untuk isian roti, isian donat atau bomboloni. Kemudian ini Ovomaltine. Tapi Ovomaltine ini lumayan mahal. Ini 80-an ribu. Untuk Ovomaltine seberat 380 gram. Ini jauh lebih enak sih dibandingkan yang Ceres. Coklatnya itu rasanya mantap sekali. Seperti ini Ovomaltine.
lumer, creamy, coklatnya mantap, dan ada crunchy-crunchy-nya. Namanya Ovomaltine Crunchy Cream. Sedangkan yang ini coklat dan kacang. Makanya dinamakan Ceres Spread Double Hazelnut. Kemudian ini ada Deep Glaze, mereknya Elmer Vista Deep Glaze rasa tiramisu. Ini juga ada beberapa varian rasa tiramisu, susu, green tea, coklat, strawberry, dan beberapa lainnya. Ini untuk topping donat. Jadi ditaruh di atas permukaan donat seperti ini dengan cara donatnya dicelupkan ke atas deep glaze. Ini bentuknya cair seperti susu kental manis. Kalau memilih deep glaze, itu pilihlah yang masih lumer ketika dipegang. Oke, seperti itu, dan tunggu tutorial cara membuat donat dan bomboloni. Bye!